Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Alfaris Anwar. Saya dari kelas UB di 1A dengan NIM 2012100032. Di sini saya akan berpresentasi dengan PPT saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Dalam PPT ini ada dua yang akan dibahas. Pertama, makna demokrasi dan prinsipnya. Kedua, demokrasi Indonesia. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ratu Aulia MPD. Pengertian demokrasi. Demokrasi dalam dua arti, yaitu yang pertama, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Yang kedua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Makna demokrasi dan prinsipnya. Makna demokrasi merupakan segala hal yang meliputi kegiatan menjalankan mandat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Di Indonesia, demokrasi memiliki makna yang kemudian diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip negara. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila setidaknya terdapat dua asas utama, yaitu pertama, asas kerakyatan. Asas ini berdasarkan pada rasa cinta kita kepada masyarakat, menyatu dengan nasib dan cita-cita seluruh bangsa, serta menanamkan dalam diri jiwa kerakyatan sebagai satu bangsa dan satu hati, senasib, sepenanggungan, dan satu cita-cita bersama seluruh rakyat. Yang kedua yaitu asas musyawarah untuk mufakat. Asas ini memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui wadah forum permusyawaratan. Dengan adanya forum ini, diharapkan segala aspirasi dapat ditampung dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan sebagai bangsa dan negara. Selanjutnya itu bentuk demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Bentuk yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang selanjutnya atau poin terakhir, tujuan dan fungsi demokrasi. Tujuan yang pertama, agar pemerintahan bisa tahu bagaimana proses pengembalian keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintah di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, sistem konstitusional negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keempat, membuat semua warga Indonesia terobsesi dalam kehidupan negara dan melaksanakan pemilu. Fungsinya yang pertama, menjamin berdirinya negara republik. Dua, menjamin tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Tiga, menjamin adanya hubungan yang sama serasi dan seimbang dalam negara. Dan terakhir, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Satu lagi, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Dan di sini saya mohon pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.